Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham receh tapi bagus, harga Rp99 per lembar, valuasi PBV 0,5 kali, rasio utang cukup rendah, laba naik di atas 100%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Perusahaan kecil ini cukup unik, karena punya harga saham di bawah Rp100. Valuasi PBV-nya juga masih rendah, di mana hanya sekitar 0,5 kali. Meski begitu, perusahaan mencatat kenaikan laba yang sangat besar di periode ini dari yang sebelumnya mengalami kerugian di tahun 2020. Utang perusahaan juga masih wajar dengan kinerja keuangan yang cukup baik di kuartal 2 2021 ini. Dari semua aspek itu, apakah ada hal menarik untuk dipelajari? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Cahaya Putra Asa Keramik berdiri tahun 1995. Artinya, saat video ini dibuat, Cak berusia sekitar 26 tahun. Perusahaan ini berdiri sudah cukup lama, yaitu 26 tahun. Tapi, melihat produk dan segmen bisnis perusahaan, apakah perusahaan ini bisa konsisten bertumbuh dalam jangka panjang? Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Cak punya aset 370 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 354 miliar. Artinya aset perusahaan naik 16 miliar atau 4,52% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 370 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 269 miliar. Artinya 72,70% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19 miliar atau 7,60%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 370 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 43 miliar. Artinya, 11,62% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7 miliar atau 19,44%. Kedua, liabilitas. Cak punya liabilitas 142 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 129 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 13 miliar atau 10,08% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 142 miliar, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 48 miliar. Artinya, 33,80% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2 miliar atau 4,35%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 142 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 44 miliar. Artinya, 30,99% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5 miliar atau 10,20%. Ketiga, ekuitas. Cak punya ekuitas 228 miliar sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 225 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 3 miliar atau 1,33%. Nah, dari total ekuitas 228 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 120 miliar. Artinya, 52,63% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor penuh. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Cak punya pendapatan 125 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 92 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 33 miliar atau 35,87% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan.
Chuck punya biaya pokok penjualan sebanyak 111 miliar, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 88 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 23 miliar atau 26,14% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Chuck mampu menghasilkan laba sebanyak 2,51 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 5,75 miliar, berarti laba perusahaan naik 8,26 miliar atau 143% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Chuck punya ROE 2,20% dengan NPM 2,01%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 62%. Rasio ROE dan NPM sangat rendah, di mana hanya 2% saja. Tapi perusahaan punya DER yang masih wajar, yakni di bawah 80%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 23,66 kali dan PBV 0,52 kali. Valuasi PER termasuk tinggi dengan angka 23 kali. Tapi jika melihat PBV perusahaan, harga saham saat ini masih setengah dari book value per lembarnya. Apakah kamu tertarik menganalisa lebih jauh lagi? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena adanya penambahan aset tetap. Kedua, meski bukan komponen utama, total liabilitas bertambah karena adanya kenaikan utang bank jangka pendek. Ketiga, total ekuitas bertambah karena adanya penurunan defisit. Keempat, laba meningkat karena adanya pertumbuhan pendapatan. Kelima, rasio profitabilitas biasa saja, tapi perusahaan punya DER yang masih wajar. Keenam, valuasi PER sudah tinggi, tapi PBV perusahaan masih menarik untuk dipelajari. Demikian analisa singkat saham Chuck berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.